Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kitab Al-Fawaid karangan Syekhul Islam Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Kita pada pertemuan kali ini akan memasuki faedah yang ke-35. Pada faedah kali ini Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala beliau menjelaskan kepada kita mengenai hakikat rizki yang kita akan dapatkan di dunia ini dan juga bahkan nanti setelah kematian kita. Jadi intinya kita tidak perlu direpotkan oleh masalah rezeki dan juga masalah ajal, karena keduanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, "Farrigh khatiraka lil hammi bima umirta bihi." Hal yang paling penting yang harus kita lakukan adalah pusatkan pikiran kita untuk bisa mengerjakan segala hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita atau kepada Anda sekalian. Wala tushhilhu bima dhamina laka. Dan tidak usah disibukkan dengan urusan rezeki dan juga urusan ajal yang keduanya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innar rizqa wal ajala qarinani madmunani. Karena rizki dan ajal adalah dua hal yang sudah pasti akan menyertai kehidupan kita, kehidupan seseorang, kehidupan Anda sekalian. Fama damal ajalu baqiyan kana rizqu atiyan. Selama Anda masih hidup, rezeki pasti akan datang menyapa Anda. Wa idza sadda 'alaika bihikmatihi tariqan min turukihi. Apabila Allah dengan sebab hikmahnya menutup satu pintu rezeki bagi Anda dari jalan-jalan rezeki, fatahalaka birahmatihi tariqan anfa'u laka minhu. Maka pasti dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan membukakan pintu rizki yang lain yang lebih bermanfaat dari pintu sebelumnya. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Imam Ibnul Qayyim memberikan permisalan yang sangat-sangat jelas, sangat-sangat gamblang bagi kita semuanya. Perhatikan permisalan tersebut. Kata beliau, fata'ammal halal janini ya'tihi ghidha'uhu. Coba renungkan bagaimana janin. Janin adalah anak kecil yang masih di perut ibunya, yang dari awal mulanya hanya setetes air mani, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian akhirnya diberi roh dan seterusnya. Dia mendapatkan makanan, ya. Janin yang ada di perut ibunya tadi itu dia mendapatkan makan wahwa ad-dam, yaitu berupa darah dari ibunya, min tariqin wahidatin wahwa as-surratu, dari satu jalan saja, hanya dari satu jalan saja, yaitu minas surra atau tali pusar dia. Jadi dia dapat makanan bukan dari mulutnya tapi malah dari tali pusar yang terhubung antara pusar dia dengan ibunya. Falamma kharaja min batnil ummi wa anqata'at tilka tariqu
Maka tatkala janin tadi itu telah keluar dari perut ibunya dan telah terputus jalan makanannya, fataha lahu tariqain itsnaini, maka Allah Subhanahu wa taala membukakan bagi janin ini dua jalan rezeki yang lain. Wa ajra lahu fihima rizqan atyabu wa aladdu minal awal. Dan rezeki yang berikutnya ini adalah rezeki yang lebih baik dan lebih lezat dari sebelumnya. Apa bentuknya? Labanan khalisan sa'ighon, yakni air susu ibu yang murni dan juga mudah ditelan bagi janin tersebut. Ini Masya Allah ya. Ketika satu pintu rezeki ditutup, maka Allah membukakan dua pintu rezeki yang lainnya. Ya, intinya air susu ibu kan ada dua putingnya, yang kanan dan kiri. Itu dua jalan rezeki yang diperoleh oleh bayi ketika sudah keluar dari perut ibunya. Ketika di dalam baru satu saja dari tali pusarnya. Fa idza tammat muddatur radha'i wa qata'at tariqani bil fitami fataha turuqan arba'atan akmalu minha. Sesudah sempurna masa penyusuannya dan kedua jalan tadi itu sudah terputus, yakni dengan disapih oleh ibunya, maka Allah pun membuka 4 jalan lain yang lebih sempurna dari dua jalan ini. Ketika sudah disapih, otomatis dia tidak bisa minum air susu ibu lagi karena ibunya sudah menyapih dia. Akan tapi ketika sudah diputus dua jalan ini, Allah membuka 4 jalan rezeki yang lain yang lebih sempurna dari ini. Apa saja itu? Ta'amani wa syarabani, dua makanan dan dua minuman. Fatta'amani minal hayawan wan nabati, dua makanan yang dimaksud adalah makanan hewani dan makanan nabati, makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, wasyarabani minal miyahi wal albani wa ma yudhafu ilaihima minal manafi'i wal maladhi. Sedangkan dua minuman itu maksudnya adalah air dan juga susu yang banyak, yang dari susu kambing, susu sapi ataupun yang lainnya, serta berbagai minuman atau nutrisi tubuh lainnya yang bermanfaat dan lezat bagi tubuh kita. Kemudian sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa idza mata in qata'at anhu hadhihi turuqal arba'ata. Fa idza mata in qata'at hadhihi turuqul arba'atu. Ketika seorang manusia meninggal dunia, maka otomatis terputuslah baginya keempat jalan rezeki ini. Lakinnahu subhanahu fataha lahu in kana sa'idan turuqan thamaniyatan. Akan tapi jika ia termasuk golongan yang berbahagia, golongan yang mendapatkan kesempatan, kebahagiaan ketika dia menjalankan agama yang benar, menjalankan agama yang lurus, yakni agama Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan baginya 8 pintu, yakni jalan rezekinya dia. Wahiyya abwabul jannati tsamaniyati yadkhulu min ayyiha syaa, yakni 8 pintu surga yang hamba tersebut kelak akan memasuki surga dari pintu mana saja dari 8 pintu tersebut yang dia kehendaki. Fahakadha Rabbu subhanahu la yamna'u 'abdahul mu'mina syai'an minad dunya. Maka demikianlah apabila Allah SWT menahan satu kenikmatan dunia dari hambanya yang beriman, ketika ditahan satu pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, illa wa yu'tihi afdala minhu wa anfa'a lahu, kecuali
Allah pasti akan menggantinya dengan yang nikmat, yang lebih baik, yang lebih bermanfaat bagi hamba tersebut. Jadi Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan seseorang dari janin, kemudian lahir ke dunia sampai meninggal, itu Allah SWT sudah menjamin rizki masing-masing di tempatnya. Ketika di perut ibu, maka satu jalan rizki saja sudah cukup. Ketika di dunia lahir, maka dua jalan, yaitu air susu ibu. Ketika sudah disapih, jadi 4 jalan, yaitu 2 makanan dan 2 minuman hewani dan nabati, minuman berupa air dan juga susu ataupun minuman-minuman yang lainnya. Kemudian ketika sudah meninggal pun, ketika orang itu adalah orang-orang yang berbahagia, maka itu Allah bukakan baginya 8 pintu rezeki dia, yakni 8 pintu surga yang dia bisa memasuki dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan pada pembahasan kali ini. Insya Allah kita akan menjelaskan pada pembahasan berikutnya. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.